Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada hambanya yang tak pernah dihitung seberapa banyak Allah telah memberikan kenikmatan kepada hambanya, sehingga sampai dengan saat ini kita semuanya nantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjalankan aktivitas dan tentunya dapat menjalankan ibadah dengan baik kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada tahun ke-13 kerasulan, Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Nabi Muhammad SAW disambut dengan sukacita oleh masyarakat Madinah. Setiap hari orang-orang Madinah yang telah memeluk agama Islam selalu mengharap dan menantikan kedatangan Rasulullah. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah di pagi sampai siang, yang kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW sampai di suatu tempat yang bernama Quba. Penduduk Yastrib berbondong-bondong menyambut kedatangan Rasulullah, baik kaum muslimin, orang-orang musyrik maupun Yahudi. Mereka berharap dan kedatangan Rasulullah akan membawa perubahan bagi kota Yastrib atau Madinah. Sahabat-sahabat Rasulullah yang datang dari Mekah atau kaum muhajirin disambut dengan penuh keramah tamahan oleh masyarakat Yastrib atau Madinah, yaitu kaum Ansor. Oleh Rasulullah, mereka kaum Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan agar persatuan dan kesatuan antar umat Islam kuat dan kukuh. Demikian pula dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kaum Muhajirin yang datang dari Mekah disambut dengan baik sehingga semakin hari semakin erat rasa persaudaraannya baik antara sesama kaum muslimin maupun antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sambutan atas kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya di kota Madinah dihiasi dengan berbagai macam hiasan dan indah. Mereka juga melanturkan syair dan lagu-lagu. Anakku yang dirahmati Allah SWT, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah tentunya harus kita kenal terlebih dahulu apa pengertian daripada hijrah itu sendiri. Hijrah memiliki pengertian yaitu meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai perbuatan baik yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan ketenangan, menghindari kecaman, kehidupan yang lebih baik, dan kenyamanan dalam beribadah, serta untuk menyerukan dakwah. Itulah pengertian dari hijrah. Adapun hijrah Rasulullah ke Madinah 16 Juli 622 Masehi atau 2 Rabiul Awal 1 Hijriah adalah sebagai upaya untuk keluar dari tekanan fisik dan mental yang dilancarkan kaum kafir Quraisy berupa fitnah, pengasingan, embargo ekonomi, dan penyiksaan-penyiksaan, bahkan adanya pemboikotan bangsa Quraisy kepada Bani Hashim dan Muthalib. Adapun faktor-faktor pendorong kenapa Nabi melakukan hijrah ke Madinah, yang pertama, adanya rencana pembunuhan Nabi oleh kaum Quraisy. Yang kedua, kaum Quraisy khawatir jika Islam berkuasa di Madinah sehingga mereka berencana membunuh Rasulullah sebelum hijrah. Yang ketiga, faktor pendorong hijrahnya Nabi adalah Madinah merupakan kota yang strategis untuk perkembangan Islam. Dan yang keempat, pada tahun 621 datang 13 penduduk Madinah menemui Nabi. Tahun 622 datang 73 suku Aus dan Khazraj ke Mekah. Yastrib yang strategis memerlukan seorang pemimpin. Adapun
yang dilakukan Rasulullah setelah tiba di Madinah yaitu adalah menegakkan ukhuwah Islamiyah antar sesama umat. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga, membangun pusat peribadatan dan pertemuan. Dan yang keempat, membangun Masjid Nabawi. Selain itu, kedatangan Nabi ke Madinah adalah menjalin hubungan persahabatan dengan berbagai pihak atau yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Piagam ini mengandung 32 pasal yang menyentuh segenap aspek kehidupan termasuk akidah, akhlak, kebajikan, undang-undang, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Di dalamnya juga terkandung aspek khusus yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin, seperti tidak menyekutukan Allah, tolong menolong sesama mukmin, bertakwa, dan lain-lain. Selain itu, bagi kaum bukan Islam diharuskan berkelakuan baik. Hanya itu, Nabi pun menyusun strategi politik dan kemiliteran. Di antaranya yaitu mengirim surat dakwah, memaklumkan perang kepada orang-orang yang menentang dakwah Islam, memerangi kabilah yang mengkhianati perjanjian damai bersama kaum muslimin, dan menjadikan daulah Islamiyah sebagai satu kekuatan yang disegani dan ditakuti lawan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dalam mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor dalam pengertiannya adalah kata muhajirin mengandung arti orang-orang yang hijrah, yaitu orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah untuk menghindari penyiksaan dan ancaman orang-orang kafir Mekah. Sedangkan kaum Ansor artinya adalah orang-orang yang menolong. Maka sahabat Ansor adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang berada di Madinah yang dengan ikhlas dan jiwa besar menerima dan menolong sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam rangka penguatan kaum muslimin di Madinah, Rasulullah pun mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Ansor, yaitu di antaranya Abu Bakar Siddiq dengan kaum Ansor, yaitu Khorjah bin Zuhair. Yang kedua, Umar bin Khattab dengan kaum Ansor, yaitu Itbah bin Malik, Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaiha, Amir bin Abdullah dengan Sa'ad bin Mu'az, Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Arabi, Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah, Utsman bin Affan dengan Aus bin Sabit, Talha bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik, Abu Huzaifah bin Utbah dengan Ubbah bin Bishr, Amr bin Yassir dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Ketika di Madinah, Rasulullah pun terkenal dengan sikap toleransi. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk menghormati orang lain yang berbeda agama, tidak boleh saling menyakiti, menghina dan mengejek, memperlakukan sama dalam hukum, serta menolong mereka yang mendapat kesulitan. Dan itu pun sebatas hubungan sebagai manusia. Oleh karena itu, salah satu butir perjanjian dengan orang Yahudi adalah kebebasan beragama. Karena tidak ada paksaan dalam ajaran Islam. Sebagaimana Allah berfirman, La ikraha fid-din. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Al-Baqarah 256. Di dalam ayat yang lain dikatakan lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat ke-6. Berikutnya adalah
Dari beberapa hal yang telah disampaikan, maka kita sebagai umatnya harus meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Apa yang kita dapatkan? Yang pertama yaitu Rasulullah memiliki keyakinan yang kuat akan datangnya pertolongan Allah. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Yang kedua, Rasulullah selalu mengajarkan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat kedua. Dan yang ketiga, Rasulullah selalu mengajarkan toleransi, sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun ayat ke-6, dan Rasulullah selalu mengajarkan kejujuran dan keadilan. Quran Surat Al-Maidah ayat kedua. Demikian sekilas tentang perjalanan hijrah perjuangan Nabi Muhammad menuju ke kota Madinah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.